Stellar Transformations, episode 25. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Gudangnya besar sekali. Qin Yu membuka pintu masuk gudang di lantai 1 rumah Gunung Lei. Ia terkejut melihat ukurannya hampir sama dengan aula pelatihan. Namun, yang paling mengejutkannya adalah gudang itu ternyata berisi berbagai macam biji. Mereka memiliki warna yang berbeda-beda seperti merah tua, hijau, emas, keperakan, hitam, dan putih. Biji-biji tersebut memancarkan berbagai macam cahaya, tampak seperti kumpulan harta karun yang menarik. Kesan pertama Qin Yu adalah bahwa semua biji tersebut merupakan kristal yang sangat berharga dan, terlebih lagi, tidak ada satupun yang lebih rendah daripada besi api In Rock. Guru, ketika Guru Lei Wei menjelajahi alam semesta saat itu, beliau mengunjungi sebuah planet yang tidak biasa. Planet itu memiliki gravitasi yang sangat kuat dan, terlebih lagi, ditutupi dengan berbagai kristal berharga dari berbagai jenis. Guru kemudian menggali beberapa kristal yang lebih baik di antaranya. Dari sudut pandang dunia Xiuzhen, semua kristal ini berkelas atas dan dapat digunakan untuk menempa senjata suci kelas atas. Seekor anak kucing muncul tiba-tiba dan melayang di salah satu sisi Qin Yu. Qin Yu tidak dapat menahan rasa takjubnya. Itu biji yang bisa digunakan untuk menempa senjata suci kelas atas. Dia ingat Fen Yuzi pernah berkata bahwa, bahkan di kepulauan abadi di luar negeri, senjata suci kelas atas sangatlah langka, belum lagi kristal-kristal kelas atas di hadapannya yang memenuhi lebih dari separuh gudang. Dia tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangannya, ingin mengambil sepotong untuk diperiksa. Namun, bang, sebelum ia sempat menyentuh kristal-kristal ini, sebuah gaya tolak datang melalui tangannya. Qin Yu menggoyangkan tubuhnya untuk menetralkan gaya tolak tersebut. Starlet di satu sisi buru-buru berkata, Tuan pertama Lei Wei pernah berkata kepada Starlet bahwa orang yang tidak bersalah bisa mendapat masalah karena kekayaannya. Sebelum Anda mencapai tahap inti dalam kekuatan, Anda pasti tidak akan bisa menggunakan biji-biji kelas atas ini. Oh, Tuan benar-benar bijaksana. Para Xiuzhenis bisa bertarung satu sama lain demi sepotong biji yang cukup bagus, apalagi biji kelas atas. Qin Yu tersenyum lalu berkata dengan ekspresi tidak senang, tapi sungguh tak tertahankan hanya melihat segunung harta karun yang muncul begitu saja. Starlet mengibaskan ekornya dengan bangga dan berkata, Meong, Tuan Lei Wei sudah menyiapkan semuanya untukmu. Lihat, meja di tepi ruangan itu, ada sebuah cincin di atasnya. Cincin itu tidak lain adalah cincin spasial, yang jauh lebih canggih daripada gelang penyimpananmu, Tuan. Cincin itu juga memiliki ruang yang sangat besar di dalamnya. Saat Starlet selesai berkata, Qin Yu segera naik ke ring itu dan mengambilnya. Ia langsung memberi sentuhan darah pada cincin itu dan memakainya. Begitu ia memakai cincin ini, ia langsung merasakan betapa indahnya cincin itu. Di dalamnya, terdapat ruang yang luar biasa luas. Seberapa luas sebenarnya ruang cincin spasial ini? Sekilas, Qin Yu terlonjak kaget. Ruang gelang penyimpanannya hanya seukuran ruangan, tetapi ruang cincin spasial ini lebih panjang dan lebih lebar dari 10.000 meter, dan tingginya 10.000 meter. Pada dasarnya, mereka tidak berada pada level yang sama. Bahkan gunung besar pun dapat dimasukkan ke dalam cincin ini dengan mudah. Starlet terus-menerus mengibaskan ekornya dan berkata dengan bangga, kalau soal menempa, di dunia Xiuzhen, kalau Master Lei Wei bilang dia nomor 2, pasti nggak akan ada yang berani bilang dia nomor 1. Cincin Menghuan ini adalah cincin spasial terbaik. Master Lei Wei menempanya untuk mengenang planet asalnya. Katanya, ruangnya jauh lebih luas daripada cincin Mingsu, yang disebut-sebut sebagai cincin spasial nomor 1 di dunia Xiuzhen. Begitu Qin Yu memikirkan cincin Menghuan ini, cincin itu menghilang ke dalam persembunyian. Ia tidak boleh mengeluarkannya sembarangan karena bagaimanapun juga kekuatannya masih terlalu lemah. Tentu saja, orang lain belum tentu cukup cerdik untuk menyadari bahwa ini adalah cincin yang tangguh. Nanti, lebih baik aku pakai gelang penyimpanan biasa sebagai penyamaran untuk cincin Menghuan ini. Kalau tidak, aku bisa dirampok karena itu, dan itu akan sangat mengerikan. Qin Yu mengerti bahwa ia seharusnya tidak menunjukkan kekayaannya, terutama karena kekuatannya masih dianggap lemah di dunia Xiuzhen. Meskipun cincin Menghuan telah disembunyikan di dalam tubuhnya, hal itu tidak mempengaruhi penggunaannya sama sekali. Oh, bahkan ada beberapa benda di dalamnya. Sambil berpikir, Qin Yu menemukan beberapa benda tersimpan di dalam cincin Menghuan.
Setelah mengamati dengan saksama, ia menyadari bahwa benda-benda itu tak lain adalah kristal. Namun, sepertinya kristal-kristal ini tidak seberharga kristal-kristal kelas atas yang baru saja dilihatnya di gudang. Starlet berkata dengan bangga, "Tuan, itu kristal kelas menengah dan beberapa kristal kelas atas. Tuan Lei Wei menitipkannya untukmu agar kau bisa menempa senjata. Bahkan ada sebotol pil suci pil giok vermilion di dalamnya. Kau bisa menggunakannya untuk menyembuhkan lukamu." Begitu Qin Yu mendengar ini, dia tersenyum. Cedera. Setidaknya dia merasa bahwa, meskipun pil giok vermilion ini juga bisa dianggap pil suci kelas atas, efektivitasnya jelas lebih rendah daripada air mata meteoriknya. Mengenai air mata meteorik penyelamat nyawanya, dia punya perasaan yang tak terlukiskan. Sudah waktunya aku mulai berlatih. Kecuali aku mencapai tahap nebula, yang setara dengan tahap jindan, aku tidak akan bisa kembali melewati alam liar hidup-hidup. Qin Yu segera meninggalkan ruangan ini dan mulai berlatih dengan serius. Dia berlatih Trans Heaven 3 diagram. Meskipun dia telah mencapai level di mana 108 aliran energi mengelilinginya pada saat yang sama dan membentuk baju zirah 3 warna, dia belum merasakan datangnya kesengsaraan surgawi. Dia tahu dia harus memperoleh pemahaman intuitif tentang jalan surga. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Dalam 7 hari terakhir, Qin Yu telah membolak-balik banyak buku Xiuzhen, yang juga menjelaskan kepadanya bagaimana dia harus berlatih di puncak level Xiantian untuk merasakan datangnya kesengsaraan surgawi. Dia telah berlatih menurut beberapa metode mereka. Di luar rumah Gunung Lei, Qin Yu berdiri dengan tenang di tengah danau biru. Tanpa diduga, kakinya berhenti di permukaan air. Pada saat yang sama, 108 aliran energi mengalir di sekujur tubuhnya. Dulu, aliran energi keperakan, emas, dan ungu hanya dapat terbentuk ketika ia melakukan gerakan diagram trans surga. Namun, ketika Qin Yu akhirnya meledak dalam pertempuran besar di pegunungan teratai hijau, ia berhasil mencapai terobosan. Dan sekarang, ia dapat membuat baju zirah 3 warna muncul bahkan tanpa bergerak. Berjalan di atas air tanpa tenggelam sedikit pun adalah keterampilan yang baru saja diperoleh Qin Yu. Dengan pikirannya yang memasuki kondisi samar dan kabur, ia secara alami menyatu dengan alam. Kini ia dapat dengan jelas merasakan energi dan daya hidup tumbuhan atau hewan apapun dalam jarak beberapa li darinya. Kemajuan yang ia capai dalam 7 hari sungguh menakjubkan. Ledakan, pikiran Qin Yu tiba-tiba terguncang. Tubuhnya tak mampu lagi mempertahankan kondisi seperti beberapa saat yang lalu dan langsung jatuh ke air. Ia langsung tersadar. Ia melancarkan serangan telapak tangan ke permukaan air, lalu berdiri di atasnya lagi. Saat ini, wajahnya dipenuhi kegembiraan. 5 bulan, 4 dari 9 kesengsaraan surgawiku akan datang dalam 5 bulan. Bagus, ini sungguh bagus. Mata Qin Yu dipenuhi kegembiraan. Baru saja aliran energi yang sangat besar memasuki kedalaman pikirannya dan segera setelah itu ia tahu kapan ia akan mengalami kesengsaraan. Perasaan seperti ini sungguh sangat misterius. Pada saat ini, serangkaian teriakan elang terdengar di cakrawala. Elang hitam kemudian menukik langsung dari langit. Selama periode ini, ia sering memangsa binatang buas di sekitarnya. Binatang buas biasa tingkat Xiantian pada dasarnya bukanlah tandingan elang hitam. Qin Yu berlatih dengan tenang di alam liar tanpa gangguan siapapun. Namun, saat ini, arus bawah sedang bergejolak di kerajaan Chu. Pergerakan pasukan klan Qin dan mobilisasi ratusan ribu pasukannya niscaya tak luput dari deteksi mata-mata klan Xiang. Klan Qin akan segera memberontak. Klan Xiang menerima informasi ini secara tiba-tiba dan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut karenanya. Ada apa ini? Ark, Sang Guan Hong bilang masih ada beberapa tahun lagi dan surat rahasia pendekar catur tersembunyi juga mengatakan klan Qin baru akan memberontak 2 tahun lagi. Sekarang kenapa tiba-tiba mereka memindahkan pasukannya langsung ke perbatasan? Xiang Guang sedang marah besar saat itu. Di satu sisi, lelaki berhidung bengkok itu sama sekali tidak berani mengeluarkan suara apapun karena Xiang Guang sedang marah besar. Bagaimana mungkin Xiang Guang tidak marah? Awalnya ia mengira klan Qin akan memberontak 2 tahun kemudian, sehingga klan Xiang tentu saja telah menyusun serangkaian langkah untuk mengatasinya. Namun, sekarang setelah klan Qin mempercepat pemberontakannya, Xiang Guang jelas tidak siap. Lalu, apakah para bandit di pegunungan air hitam sudah memutuskan? Para bandit ini telah menduduki pegunungan air hitam selama ratusan tahun. Mereka semakin kuat dan sekarang tidak ada cara untuk membasmi mereka. Namun, itu hal yang baik untuk saat ini. Kita biarkan mereka menghalangi langkah kaki belakang klan Qin, kata Xiang Guang sambil tersenyum dingin. Pria berhidung bengkok itu buru-buru berkata, Yang mulia, saya baru saja akan melaporkan masalah ini.
Para bandit pegunungan air hitam itu sangat rakus. Saya tidak berani mengambil keputusan tanpa izin Anda. Pria berhidung bengkok itu mengeluarkan sepucuk surat dari dadanya dan menyerahkannya kepada Siang Guang. Jangan bilang terlalu berlebihan. Sampai sekarang kamu masih ragu-ragu. Siang Guang menegurnya, tetapi tetap menerima surat itu. Begitu ia membuka surat itu dan melihatnya, meskipun sudah siap, wajahnya tetap berubah warna persetan dengan bajingan-bajingan ini. Mereka hanyalah sekelompok bandit, tetapi mereka telah mengajukan begitu banyak persyaratan dan meminta begitu banyak perlengkapan militer. Ini sungguh. Siang Guang sangat marah hingga tangannya gemetar. Lalu ia menghela napas dan berkata dengan senyum dingin, baiklah, terima saja tuntutan mereka. Mereka berani meminta, jadi aku akan memberikan apa yang mereka inginkan, tetapi setelah klan Qin hancur, aku akan membuat para bandit ini membayar semuanya, dan membayar bunganya juga. Baik, Yang Mulia, kata lelaki berhidung bengkok itu dengan cepat membungkuk. Pergi, kata Siang Guang sambil melambaikan tangan. Pria berhidung bengkok itu langsung membungkuk dan pergi. Di bekas rumah halaman Qin Yu di rumah Pangeran Penakluk Timur, Qin De berdiri tak bergerak di samping pohon willow dan menatapnya. Sejak kembali, ia sering datang ke bekas halaman rumah Qin Yu. Ia sudah berdiri seperti ini seharian, tetapi tak seorang pun berani mengganggunya. Ia memejamkan mata. Adegan-adegan pertempuran seputar kesengsaraannya muncul di benaknya. Qin Yu tiba-tiba menengadah ke langit dan meraung panjang. Ekspresinya berubah ganas. Kedua tangannya tiba-tiba membentuk dua cakar naga dan menembus udara dengan siulan tajam. Bersamaan dengan suara daging yang tertusuk, cakar Qin Yu menancap di dada Wuxing. Matanya berkilat ganas. Ia mencengkeram dengan keras tangan kanannya dan langsung menghancurkan jantung Wuxing. Dalam pertempuran itu, Qin Yu sangat garang dan tak kenal takut mati. Dewa kematian empat arah, Gemin, dan Wuxing, semuanya gugur di tangannya satu persatu. Bahkan saat menghadapi Wuxing, seorang Xiuzenis, Qin Yu, yang berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, tetap mempertaruhkan nyawanya dan mengabaikan segalanya untuk membunuh lawannya. Untuk apa dia melakukan semua itu? Semua adegan itu terus terbayang di benak Qin De. Ia semakin berduka. Tentu saja ia tahu mengapa Qin Yu menjadi gila seperti itu. Ia akan selalu mengingat semua yang dilakukan putranya untuknya, setiap serangan dan gerakan putranya, ekspresi sang putra yang garang saat melawan musuh, dan kekejaman putranya saat gugur bersama Wuxing. Hal-hal ini, dia tidak akan pernah melupakan satupun. Yuer, maafkan aku. Sekarang aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu, tidak ada yang bisa kuberikan sebagai kompensasi. Aku hanya bisa menghancurkan klan Siang hingga berkeping-keping, membunuh Siang Guang dan Wu De, dan mengubur mereka bersamamu. Jika kau melihat dari dunia bawah, kau akan melihat bahwa, sebentar lagi, hanya dalam setengah tahun, kita akan berperang dengan mereka. Mata Qin De berkilat dingin. Akan tetapi, dia sama sekali tidak tahu bahwa saat ini Qin Yu sedang berlatih tanpa henti di alam liar yang legendaris, di mana bahaya mengintai di mana-mana. Di padang belantara, di hutan pegunungan, seekor serigala biru raksasa seukuran harimau perlahan bergerak maju. Matanya yang haus darah mengamati sekeliling. Tiba-tiba, seluruh bulu serigala biru raksasa itu berdiri. Pada saat yang sama, berbagai macam api menyembur dari tubuhnya. Bang! Serigala biru raksasa itu meraung memilukan dan terlempar seperti karung pasir akibat tendangan di saat yang bersamaan. Ia kemudian menabrak pohon tua. Dengan suara klak, pohon tua itu hancur berkeping-keping, dan pecahan-pecahannya langsung menghantam pohon-pohon lain. Kepala tembaga, tulang besi, pinggang tahu, tentu saja, itu benar. Tubuh Qin Yu langsung muncul di samping serigala biru raksasa itu. Saat itu, ia terbungkus kulit, memperlihatkan otot-ototnya yang nyaris sempurna. Ada aura semangat di sekelilingnya. Pinggang serigala biru raksasa itu sekarang benar-benar terdistorsi. Tendangan Qin Yu jelas telah mematahkan tulang pinggangnya. Namun, serigala adalah binatang buas yang luar biasa ganas, terutama serigala api biru seperti ini. Raungan, serigala api biru tiba-tiba menengadah dan mengaum. Memanggil rekan-rekanmu. Sayang sekali, dengan indera suciku, kalian pada dasarnya tidak akan bisa mengeroyokku. Saat ini, indera suci Qin Yu sudah mencapai jarak hampir 1000 meter. Namun, karena hutan pegunungan ini terlalu luas, para serigala api biru itu akan membutuhkan waktu untuk sampai ke tempat ini. Serigala api biru ini sedikit menekuk kaki depannya. Matanya berkilat ganas, api menyembur dari sekujur tubuhnya. Namun, serigala ini hanya berada di level Xiantian sehingga api ini sama sekali tidak dapat melukai tubuh Qin Yu. Serigala itu tiba-tiba melompat. Seolah merobek udara,
kedua cakarnya menebas Qin Yu. Tubuh Qin Yu menciptakan beberapa ilusi lalu kembali ke tempat asalnya, tampak seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Serigala api biru itu telah terlempar kembali. Cakarnya kini telah patah dan seluruh kepalanya telah berubah bentuk, tampak aneh. Dalam sekejap tadi, dengan menggunakan kemampuan manuver tubuhnya yang cepat dan dua tangannya, Qin Yu memotong cakarnya dan mematahkan kepalanya. Serigala api biru sangat cepat. Indra suci Qin Yu telah mendeteksi kemunculan 3 serigala api biru dalam radius 1000 meter darinya. Ketiga serigala api biru ini bergegas ke arahnya dengan kecepatan hampir 100 meter per detik. Qin Yu berdiri diam di tempatnya. Tak lama kemudian, ketiga serigala api biru muncul di hadapannya. Melihat serigala yang telah mati, ketiga serigala itu meluapkan naluri mereka. Setelah beberapa lolongan, mereka tiba-tiba menyerbu ke depan sambil meraung dan menyerang Qin Yu secara bersamaan. Qin Yu tetap tidak bergerak, ketika 3 serigala api biru sudah mendekatinya. Hah! Qin Yu tiba-tiba berteriak pelan. Matanya berbinar-binar. Pada saat yang sama, 108 aliran energi muncul di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, Qin Yu tampak berubah menjadi 3 orang, yang secara bersamaan melancarkan pukulan lurus ke kepala ketiga serigala tersebut. Bang! Ketiga serigala api biru itu jatuh tak berdaya ke tanah. Meskipun dari luar kepala mereka masih utuh, semua yang ada di dalamnya telah hancur lebur oleh guncangan yang dihasilkan oleh kekuatan tersembunyi Qin Yu. Satu serangan, 3 serigala mati. Ketika 3 diagram trans surga dipraktikkan dengan sempurna, teknik ini seharusnya dianggap sebagai teknik pertarungan jarak dekat yang paling ampuh. Mata Qin Yu berbinar-binar penuh semangat. Selama pertempuran di hari ayahnya menjalani kesengsaraan, demi menyelamatkan ayahnya, Qin Yu akhirnya mampu memahami cara membuat 108 aliran energi mengelilinginya secara bersamaan. Dalam kondisi tersebut, kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Namun, setelah bertarung di wilderness selama 2 bulan terakhir, ia telah menemukan banyak keuntungan lain karena dikelilingi oleh 108 aliran energi di saat yang sama. Phew, setelah aku membunuh 1, 3 muncul. Setelah aku membunuh 3, puluhan datang. Hoho, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Qin Yu tertawa terbahak-bahak, lalu dengan satu gerakan tubuhnya, ia berubah menjadi bayangan kabur yang berkedip-kedip di hutan. Setelah berkedip beberapa kali, bayangan kabur itu menghilang. Jika Qin Yu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan puluhan serigala api biru itu, ia akan mampu membunuh mereka semua, paling banter hanya menderita luka-luka. Namun, kematian mereka akan diikuti oleh kedatangan ratusan hingga ribuan serigala api biru. Di hutan pegunungan ini, yang dekat dengan rumah Gunung Lei milik Qin Yu, terdapat setidaknya 1000 serigala api biru. Bahkan Qin Yu tidak berani melawan mereka sebanyak itu. Setelah keluar dari hutan ini, Qin Yu pergi ke hutan lain di pegunungan dekat Lei Mountain House. Raung, seekor harimau belang hitam menatapnya sambil mengaum tanpa henti. Namun, seolah merasa Qin Yu tangguh, ia tak berani menyerangnya untuk saat ini. Tiba-tiba, teriakan elang yang tajam bergema. Sesosok bayangan melesat turun dari langit dengan sangat cepat bagai petir hitam. Kedua cakarnya yang tajam langsung mencengkeram tulang belakang harimau belang hitam itu dan mencabik-cabiknya dengan mudah. Kemudian, dengan suara put, sebuah lubang dipatuk di kepala harimau itu. Xiao Hei, apa yang terjadi padamu akhir-akhir ini? Kau sudah membunuh begitu banyak binatang buas dan bahkan fokus membunuh yang tangguh. Sulit sekali bagiku untuk menghadapi harimau belang hitam Xiantian yang hampir mencapai puncak, tapi kau juga membunuhnya, kata Qin Yu dengan kesal. Xiao Hei membentangkan sayapnya yang besar dan mengepakkannya terus-menerus sambil berkicau. Melihat pemandangan ini, Qin Yu tak kuasa menahan senyum. Waktu berlalu begitu cepat, sudah 3 bulan sejak dia datang ke wilderness. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Hari ini Qin Yu duduk dengan tenang bersila di tepi danau. Dalam latihannya, ia tak hanya harus bertarung, tetapi juga harus berlatih spiritual. Saat menghadapi musuh, orang yang lemah semangatnya akan menjadi gugup dan tak mampu menggunakan kekuatannya dengan baik. Orang dengan semangat rata-rata akan mampu bertarung dengan normal, tetapi terkadang ia akan menjadi gila, dan orang yang sangat kuat semangatnya, yang wajahnya tak akan berubah meskipun gunung besar runtuh di hadapannya, akan menganalisis kelemahan musuh dengan ketenangan pikiran yang mutlak. Tiba-tiba, angin kencang tiba-tiba bertiup. Pohon-pohon besar yang menjulang tinggi di hutan-hutan sekitar mulai bergetar terus-menerus. Setiap binatang buas terdiam seolah-olah merasakan sesuatu yang mengerikan. Awan-awan yang mengambang di langit tersapu dalam sekejap. Tadinya langit masih putih, tetapi tiba-tiba berubah menjadi merah tua. Qin Yu tiba-tiba membuka matanya dan menatap langit. Pemandangan ini begitu familiar baginya. Persis seperti saat ayahnya mengalami kesengsaraan.
Kesengsaraan surgawi 4 dari 9. Qin Yu tercengang. Mungkinkah ada binatang iblis yang kuat sedang mengalami kesengsaraannya di sekitar sini? Tapi aku sudah lama di sini. Sepertinya tidak ada binatang iblis sekuat itu dalam radius beberapa puluh li dari tempat ini. Langit merah tua kemudian menciptakan pusaran air raksasa. Berbagai percikan listrik berkelok-kelok juga muncul di langit ini dari udara tipis. Karena tersedot oleh pusaran air, percikan-percikan listrik tersebut menyatu di dalamnya. Dalam waktu singkat, pusaran air itu telah berubah menjadi awan kesengsaraan ungu. Hal yang paling aneh adalah, awan kesengsaraan ungu ini berada tepat di atas kepala Qin Yu. Apa? Wah, kesengsaraan surgawiku. Qin Yu agak tercengang. Ia ingat betul bahwa kesengsaraannya akan datang 2 bulan kemudian, jadi, mengapa kesengsaraan surgawi ini tiba-tiba muncul? Terlebih lagi, awan kesengsaraan ungu itu telah terbentuk tepat di atas kepalanya. Apakah kesengsaraan surgawinya datang lebih awal? Xiao Hei, lindungi aku. Hati-hati, beberapa binatang iblis mungkin datang ke sini untuk membuat masalah selama masa kesengsaraanku. Qin Yu menoleh ke arah Xiao Hei dan berteriak. Namun, Xiao Hei mengepakkan sayapnya yang besar dan terus-menerus menangis. Pada saat yang sama, ia mengangkat kepalanya dan menatap awan ungu kesengsaraan di langit. Berbagai api samar tiba-tiba muncul dari permukaan tubuhnya. Xiao Hei bahkan memancarkan aura yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat Qin Yu mendengar tangisan Xiao Hei dan melihat awan ungu kesengsaraan yang bergulung di langit, pikirannya tiba-tiba menjadi jernih. Ia menatap Xiao Hei dan berkata dengan tak percaya, mungkinkah kau akan mengalami kesengsaraan? Xiao Hei mengepakkan sayapnya dengan bangga sambil menangis tanpa henti. Qin Yu langsung berteriak marah, Xiao Hei, jangan pamer di sini. Cepat bersiap menghadapi kesengsaraan surgawi. Aku akan mengawasimu. Aku khawatir beberapa binatang iblis akan datang mengganggumu selama kesengsaraanmu. Qin Yu tidak berani bersikap gegabah. Energi internalnya mulai meresap ke seluruh bagian tubuhnya seperti gelembung. Seluruh kulit tubuh Qin Yu sekarang memancarkan cahaya giok ungu yang samar. Kesengsaraan surgawi adalah peristiwa yang begitu besar sehingga binatang iblis di sekitar mereka pasti akan menyadarinya. Jika ada binatang iblis yang kuat datang untuk menyerang saat kesengsaraan itu terjadi, ini akan berbahaya. Merasa terganggu adalah hal yang paling tidak diinginkan selama kesengsaraan. Cici, awan kesengsaraan terus bergulir tanpa henti. Percikan listrik berkelok-kelok di dalam awan. Tiba-tiba, tekanan luar biasa keluar dari awan dan memengaruhi seluruh permukaan tanah di bawahnya. Dalam sekejap mata, tekanan atmosfer di bawah awan menjadi jauh lebih tinggi sehingga bahkan Qin Yu pun kesulitan bernapas. Tidak bagus, kesengsaraan ini tampaknya lebih kuat daripada yang terakhir kali dialami ayahku. Mungkinkah orang yang berbeda atau binatang iblis akan mengalami kesengsaraan surgawi 4 dari 9 yang kekuatannya berbeda? Qin Yu ketakutan. Dia ingat dengan jelas tekanan yang diberikan oleh awan kesusahan selama kesusahan ayahnya terakhir kali. Dan dibandingkan dengan itu, tekanan kali ini jauh lebih besar. Siapapun yang menentang surga tentu harus menanggung hukuman alam, sehingga ada kesengsaraan surgawi. Seseorang yang memiliki kekuatan lebih dahsyat akan menerima hukuman yang lebih berat secara alami. Ledakan, gemuruh guntur yang dahsyat menggema. Sebuah petir ungu besar melesat menembus awan bagaikan naga air yang meliuk-liuk, lalu menyambar langsung ke bawah dengan cara yang tak terhentikan dan dahsyat, seolah akan menghancurkan dewa atau iblis manapun yang mencoba menghalanginya. Jelas kekuatannya cukup besar. Qin Yu mengerahkan seluruh indera sucinya, meliputi area dalam radius 1000 meter darinya. Saat ini, yang paling ia takuti adalah datangnya monster iblis yang mengganggu Xiao Hei selama masa kesengsaraannya. Xiao Hei melebarkan sayapnya. Teriakan elang kemudian bergema di udara. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya dan tanpa diduga, menelan petir ungu itu sekaligus. Dalam sekejap, petir ungu yang menyerupai naga air itu telah ditelan seluruhnya oleh Xiao Hei. Bersamaan dengan itu, berbagai percikan listrik mulai berkedip-kedip di permukaan tubuh Xiao Hei. Melihat ini, Qin Yu terkejut. Petir pertama tiba-tiba telah ditelan oleh Xiao Hei begitu saja. Menjalani kesengsaraan berarti melawan petirnya. Qin Yu belum pernah mendengar bahwa petir juga bisa ditelan dalam sekali tebas. Xiao Hei menangis dengan bangga. Dilihat dari penampilannya, petir itu tampak seperti santapan yang sangat lezat baginya. Guntur bergemuruh sekali lagi. Awan kesengsaraan ungu mulai mengepul lebih dahsyat. Percikan listrik kembali menyala dan padam dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat, kekuatan awan itu tampak semakin besar. Jelas petir kedua akan segera turun. Tiba-tiba, petir melengkung seperti naga melesat turun dengan sangat cepat dari langit dan menyambar langsung ke kepala Xiao Hei. Ledakan,
Xiao Hei menyatukan sayapnya dan membentuk perisai listrik. Berbagai percikan listrik berkelap-kelip di luar sayapnya. Petir itu menghantam sayap Xiao Hei dengan dentuman keras. Percikan listrik pada penutup pelindung itu langsung berkelebat sangat cepat, dan tanpa diduga, hampir separuh energi petir terpancar di sepanjang penutup pelindung. Sisa petir ditangkis dengan berani oleh Xiao Hei menggunakan sayapnya. Bahkan Qin Yu sendiri tidak tahu seberapa keras sayap Xiao Hei sebenarnya. Setidaknya, sayapnya pasti lebih kuat daripada tubuh fisiknya. Wajah Qin Yu tiba-tiba berubah warna. Indra sucinya telah menemukan bahwa di hutan pegunungan terdekat, beberapa serigala api biru berlari sangat cepat menuju lokasi kesengsaraan. Ketika ia melihat, puluhan serigala api biru terkemuka telah keluar dari hutan pegunungan dan langsung menyerangnya dan Xiao Hei. Qin Yu dan Xiao Hei tentu saja telah membunuh cukup banyak serigala api biru sejak mereka datang ke tempat ini di alam liar. Serigala api biru ini juga sangat licik. Baru sekarang mereka memberontak, mengaum. Raungan serigala yang dahsyat terus bergema. Berbagai serigala api biru menyerbu keluar dari hutan pegunungan tanpa henti. Dalam waktu singkat, Qin Yu sudah menyadari bahwa lebih dari 100 serigala sedang menyerangnya, tetapi serigala api biru baru terus menyerbu keluar dari hutan pegunungan. Astaga, tidak mungkin semua serigala api biru datang, kan? Menatap serigala api biru yang datang ke arahnya di kejauhan, Qin Yu merasa sangat cemas. Hutan pegunungan itu memiliki ratusan hingga lebih dari 1000 serigala api biru. Terlebih lagi, bahkan yang terlemah di antara mereka berada di level Xiantian, sementara serigala api biru terkuat semuanya telah mencapai puncak level Xiantian. Begitu serigala api biru dari kawanan ini menyerang bersama-sama, bahkan hampir 100 ekor saja sudah cukup untuk melukai Qin Yu dengan serius. Dan jika ratusan ekor dari mereka menyerang bersama-sama, itu akan menjadi bencana baginya. Aku tidak akan bisa menghentikan begitu banyak serigala api biru untuk sementara waktu. Jika Xiao Hei diganggu selama masa kesengsaraan, maka Qin Yu mulai khawatir. Setelah puluhan serigala api biru menyerang, Qin Yu hanya akan mampu menahan beberapa dari mereka secara bersamaan. Namun, Xiao Hei harus menghadapi kesengsaraan. Baru saja, hanya petir pertama dan kedua yang tidak terlalu kuat. Yang paling tangguh, petir ketiga dan keempat belum muncul. Jika Xiao Hei diserang oleh serigala api biru, itu akan mengerikan. Sekelompok serigala menjijikkan ini ingin menendang seseorang saat mereka terjatuh. Qin Yu berteriak keras, 108 aliran energi mulai bergerak di sekelilingnya secara bersamaan, membentuk baju zirah 3 warna. Dengan satu gerakan tubuhnya, ia langsung menggunakan tarian cahaya bulan 7 bintang utara. Seluruh tubuhnya kini tampak samar dan tak nyata, seolah-olah disinai cahaya bulan. Dalam sekejap, ia telah memasuki kawanan serigala. Seluruh tubuh Qin Yu memancarkan cahaya giok ungu. Sarung tangan api telah muncul sepenuhnya. Sekarang bukan saatnya baginya untuk menyembunyikan kekuatannya. Ketak, tangan kiri Qin Yu langsung mencengkeram dan menghancurkan tenggorokan serigala api biru. Kemudian, bagaikan naga air yang keluar dari guanya, tangan kanannya melancarkan serangan tombak yang memiliki daya tembus paling kuat. Kekuatan serangan menembus sarung tangan api dan langsung menembus kepala serigala api biru. Dengan suara, bang, sebuah lubang besar muncul di kepala serigala api biru itu. Semua yang ada di dalam kepala bahkan hancur berkeping-keping akibat hantaman tersebut. Lebih dari 100 serigala api biru yang muncul pertama kali telah mengepung Qin Yu sepenuhnya dan menyerangnya seperti orang gila. Mengaum, serigala terkuat dan terdepan dari lebih dari 100 serigala yang mengelilingi Qin Yu meraung. Seketika, serigala-serigala lain berhenti menyerang. Dalam sekejap, Qin Yu telah membunuh lebih dari 10 serigala api biru, tetapi masih ada beberapa noda darah kecil di tubuhnya. Serangan cakar serigala api biru itu sungguh terlalu kuat. Apa yang dilakukan kawanan serigala ini? Qin Yu menatap serigala api biru di sekelilingnya. Kelompok yang terdiri dari lebih dari 100 serigala api biru ini mengepungnya dengan 6 lapis, tetapi mereka tidak menyerangnya. Namun, serigala api biru lainnya masih terus berhamburan keluar tanpa henti dari hutan pegunungan. Hanya dalam beberapa saat, termasuk yang mengepung Qin Yu, jumlah total serigala api biru telah mencapai 300. Kali ini, jelas bahwa serigala api biru siap untuk menghancurkan Qin Yu dan elang hitam untuk selamanya. Lebih dari 100 serigala api biru mengepung Qin Yu. Namun, serigala-serigala lainnya mengabaikannya dan langsung menyerang Xiao Hei. Ini gawat, Qin Yu tahu mereka punya masalah. Saat ini, ia dikelilingi oleh serigala api biru dan tidak bisa melindungi Xiao Hei, tetapi Xiao Hei sedang menghadapi kesengsaraannya. Di bawah serangan lebih dari 100 serigala api biru, bagaimana mungkin Xiao Hei bisa tenang menghadapi kesengsaraan itu?
Bahkan dalam situasi normal, akan sangat berbahaya bagi Xiao Hei untuk menghadapi lebih dari 100 serigala api biru secara bersamaan, apalagi dalam situasi seperti ini. Pergi ke neraka. Qin Yu menggertakkan giginya. Energi di dalam tubuhnya benar-benar terlepas. Dengan teriakan keras, ia langsung menyerang Xiao Hei bagai kilat. Pada saat yang sama, raung, serigala terdepan meraung. Lebih dari 100 serigala api biru yang mengepung Qin Yu tanpa menyerang langsung menyerang dengan ganas. Lebih dari 100 serigala api biru menyerang Qin Yu secara membabi buta dari segala arah. Mencakar, menggigit, mencabik, mereka mengerahkan segala cara. Untuk sesaat, Qin Yu hanya merasa ada siluet serigala di sekelilingnya. Cakar serigala yang tak terhitung jumlahnya mencakar tubuhnya. Ke-108 aliran energi 3 warna bergerak di sekujur tubuhnya. Di dalam batas yang dibentuk oleh aliran energi tersebut, seluruh tubuh Qin Yu tiba-tiba menciptakan berbagai ilusi. Kedua tangannya kini tampak seperti tangan 1000 kanan bersenjata, beberapa di antaranya melancarkan serangan jari, beberapa melancarkan serangan tombak, beberapa berubah menjadi cakar tajam, beberapa melancarkan pukulan, dan beberapa lagi melancarkan serangan pisau. Ledakan. 10 serigala api biru yang paling dekat dengan Qin Yu terlempar ke segala arah dengan suara ledakan, menghalangi serigala lainnya pada saat yang sama. Dengan matanya yang menyala-nyala karena niat membunuh, Qin Yu melihat serigala-serigala di sekitarnya sambil mengamati segala sesuatu di sekitarnya menggunakan indera sucinya. Serigala api biru di sekitarnya mulai menyerang Qin Yu dengan lebih ganas. Teknik bertarung jarak dekatnya dikerahkan secara maksimal. Sarung tangan api membuat kekuatan ofensif mereka yang sudah kuat menjadi semakin kuat. Hanya dengan satu pukulan, ia dapat menghancurkan kepala serigala api biru. Terdengar suara tulang patah. Seekor serigala api biru jatuh ke tanah untuk selamanya dengan tenggorokan yang robek. Ia bahkan meratap sebentar sebelum mati. Qin Yu menebas kakinya seperti pisau. Dengan sekali tebasan, ia langsung mematahkan tulang punggung seekor serigala yang jatuh ke tanah tanpa bisa bangkit lagi. Dalam jarak 3 langkah dari tubuhnya, Qin Yu menciptakan berbagai ilusi menggunakan gerakannya. Meskipun jangkauannya pendek, ia dapat menyebabkan serigala api biru itu sering melakukan kesalahan. Setelah Qin Yu membunuh puluhan serigala api biru secara terus-menerus, pakaiannya telah dicakar hingga berkeping-keping. Bahkan ada luka panjang di dadanya, yang darinya darah mengalir keluar perlahan. Serigala api biru juga dibagi menjadi yang kuat dan yang lemah. Serigala yang kuat telah mencapai puncak level Xiantian dan bahkan Qin Yu tidak berani menghalangi serangan cakar dari mereka. Luka di dadanya disebabkan oleh serigala api biru yang berada di sekitar fase akhir level Xiantian. Tentu saja, orang tidak perlu bertanya tentang nasib serigala ini. Kepalanya dipotong langsung oleh Qin Yu. Enyahlah. Qin Yu kembali melepaskan energi ungu di dalam tubuhnya. Kecepatannya langsung meningkat, dan di saat yang sama ia membunuh atau melumpuhkan puluhan serigala api biru yang berada paling dekat dengannya. Untuk sesaat, para serigala api biru itu sedikit terhenti dan tiba-tiba menghentikan serangan mereka. Xiao Hei. Begitu Qin Yu memperhatikan situasi Xiao Hei, hatinya menjadi cemas. Lebih dari 100 serigala api biru semuanya mencoba menerkam Xiao Hei seolah-olah mereka tidak peduli dengan nyawa mereka. Boom, awan kesengsaraan ungu bergulung cepat, memberikan tekanan yang tampaknya nyata ke bawah. Qin Yu tahu petir ketiga akan segera menyambar. Namun, saat ini, lebih dari 100 serigala api biru tiba-tiba memanfaatkan situasi untuk menyerang Xiao Hei secara sembrono. Xiao Hei mengangkat kepalanya sambil berteriak dan tiba-tiba mengepakkan sayapnya yang besar sekali. Tiba-tiba, pusaran angin kencang tercipta, membuat serigala api biru yang telah melompat itu terlempar mundur. Namun, serigala api biru ini bukanlah serigala biasa. Mereka semua adalah binatang iblis tingkat Xiantian di alam liar. Setelah jatuh ke tanah, mereka kembali menyerang Xiao Hei dengan melompat, mencoba mencakar atau menggigitnya sambil menggeram. Dengan kepakan sayapnya, Xiao Hei melesat ke udara hingga ketinggian beberapa puluh meter. Serigala-serigala api biru itu juga melompat, tetapi meskipun kemampuan mereka luar biasa, mereka hanya bisa melompat 7 hingga 8 meter dan masih sangat jauh dari kemampuan Xiao Hei. Ledakan. Sebuah petir ungu besar melesat keluar dari awan kesengsaraan dan menghantam langsung ke arah Xiao Hei. Tidak bagus. Wajah Qin Yu berubah warna. Ia telah membaca beberapa poin penting tentang kesengsaraan dengan membaca beberapa buku rahasia Xiu Zhen yang dikumpulkan oleh Lei Wei dan, menurut mereka, menghadapi kesengsaraan di udara lebih berbahaya daripada di darat. Namun, elang hitam itu burung dan bukan manusia, jadi mungkin ini tidak terlalu buruk, tetapi Qin Yu juga tidak yakin tentang itu. Xiao Hei menjerit sedih dan melengking. Berbagai percikan listrik mulai berkelap-kelip di sayapnya, tampak sangat menyilaukan.
Ia menyatukan sayapnya dan membentuk lapisan pelindung untuk menahan petir secara langsung. Ledakan, layaknya palu dewa petir, petir ungu itu menyambar sayap Xiao Hei. Dengan suara, bang, Xiao Hei terbanting jatuh ke tanah, menyebabkan sengatan listrik. Petir ketiga jauh lebih kuat daripada yang kedua, sehingga Xiao Hei hanya mampu menetralkan sebagian kecilnya dan masih harus menahan sebagian besar energinya. Xiao Hei, Qin Yu melompat kaget. Raungan, berdiri dengan angkuh di atas batu besar di tepi danau, serigala terdepan terus mengaum. Serigala api biru terus melesat keluar dari hutan pegunungan tanpa henti, seolah-olah jumlah mereka tak terbatas. Kini, 600 hingga 700 serigala api biru telah keluar. Mengikuti auman serigala terdepan, hampir 400 ekor mengepung Qin Yu sementara 200 hingga 300 lainnya menyerang Xiao Hei. Ratusan serigala api biru melompat ke arah elang hitam yang jatuh ke tanah sambil menggeram. Dalam sekejap, puluhan serigala telah menerkam elang itu. Mereka memamerkan taring tajam mereka dan mulai menggigit serta mencabiknya. Ratusan serigala api biru mengepung Qin Yu dengan ketat dan menyeluruh dalam 6 lapis, dan ia tidak punya cara untuk keluar dari blokade ini. Yang paling aneh adalah ratusan serigala ini tiba-tiba mengepungnya tanpa menyerang. Xiao Hei, melihat serigala-serigala api biru yang tak terhitung jumlahnya melompat ke arah Xiao Hei, Qin Yu merasa jantungnya seperti diiris pisau. Xiao Hei telah menjadi sahabatnya sejak kecil dan ia bahkan menghabiskan sebagian besar waktunya bersama mereka. Ia melirik ratusan serigala itu. Pada saat yang sama, hasrat membunuh membuncah dalam dirinya. Tiba-tiba, teriakan elang yang tajam bergema di udara. Banyak percikan listrik ungu tiba-tiba meledak dan mengalir melalui tubuh semua serigala api biru di Xiao Hei. Serigala-serigala itu mulai mengejang sambil meratap. Kemudian, dengan suara keras, Xiao Hei melemparkan puluhan serigala itu dengan kepakan sayapnya yang besar. Xiao Hei menatap Qin Yu. Matanya memancarkan perasaan seperti manusia. Qin Yu jelas bisa memahami perasaan Xiao Hei. Haha, Xiao Hei, jangan khawatir. Mereka hanya beberapa ratus anjing. Kau bisa menghadapi kesengsaraan ini tanpa khawatir. Aku akan membunuh mereka semua. Kepahlawanan Qin Yu telah membumbung tinggi. Sudah lama sekali, aku belum pernah merasakan darah mendidih seperti ini. Energinya mulai mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Merasa ini bukan hal yang baik, serigala pemimpin langsung mengaum. Ratusan serigala api biru langsung menyerang Qin Yu dengan putus asa. Air mata meteorik, aku mengandalkanmu, kata Qin Yu dalam hati. Luka yang diderita Qin Yu di dadanya tiba-tiba pulih sepenuhnya hanya dalam waktu singkat, hanya meninggalkan bekas luka samar. Kemampuan meteorik tir yang kuat untuk menyembuhkan luka adalah senjata terkuat Qin Yu. Seluruh tubuhnya mulai bergerak, bayangan dan bayangan kabur dari tinjunya, kakinya, dan pedangnya. Serigala api biru berjatuhan satu demi satu ke tanah sambil meratap kemanapun bayangan itu mengarah. Mereka kemudian mati atau menggeliat kesakitan. Dikelilingi oleh 108 aliran energi, Qin Yu memadukan kecepatannya dengan keterampilan manuver tubuhnya. Serangannya sungguh luar biasa. Ia melancarkan serangan mematikan dengan mudah. Dengan tusukan jari yang lembut atau tebasan pedang api, ia sudah bisa membunuh seekor serigala. Raungan, 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 serigala terdepan meraung lebih keras lagi. Ratusan serigala api biru segera berakselerasi. Mereka menyerang Qin Yu secara bergelombang, mencoba mencabik atau menggigitnya. Kematian dan darah rekan-rekan mereka hanya membuat mereka semakin marah. Mengabaikan nyawa mereka, serigala api biru ini telah meninggalkan banyak luka di tubuhnya. Dengan menggunakan sarung tangan api dan pedang api sepenuhnya, Qin Yu telah melepaskan kekuatan ofensif terkuatnya. Anjing, seekor serigala api biru mencakar perutnya. Darahnya langsung mengucur deras dengan suara gemericik dari lukanya. Puh, kilatan pedangnya menyambar dan kepala serigala itu jatuh ke tanah. Aku tidak menyangka dia serigala Xiantian Blue Flame tingkat puncak. Serangannya hampir setara dengan serigala pemimpin itu. Qin Yu terus-menerus menusuk beberapa titik akupuntur sekaligus, mencoba sedikit memperlambat pendarahannya. Meskipun luka di perutnya sangat besar, karena terlalu banyak serigala Blue Flame yang menyerangnya secara sembarangan, ia pada dasarnya tidak punya waktu untuk mengobatinya dengan benar. Xiao Hei menangis dengan sedih dan melengking. Ia juga dikepung oleh 200 hingga 300 serigala api biru. Boom, diiringi gemuruh guntur, tekanan kembali turun dari langit. Bahkan serigala api biru pun sedikit melambat karenanya. Jelas yang paling tangguh, petir keempat, akan segera menyambar. Tak peduli apapun, Xiao Hei hanya bisa terbang ke langit untuk menghadapi petir keempat.